Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah teknik kompilasi. Di pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang syntax analyzer. Nah, di pertemuan ini akan dibahas tentang pembentukan parse tree menggunakan brute force dan juga penghilangan grammar rekursif kiri. Oke, kita mulai saja kuliahnya. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang top-down parsing atau brute force dan juga penghilangan grammar rekursif kiri. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa output dari syntax analyzer ini adalah parse tree. Nah, bagaimana membuat parse tree-nya atau bisa juga kita sebut metode parsingnya, itu ada dua metode, yaitu yang pertama top down dan yang kedua adalah bottom up. Jika di top down itu ada dibagi dua kembali, ada yang namanya backtrack dan juga ada yang no backtrack. Nah, kalau backtrack itu menggunakan brute force, kalau no backtrack itu menggunakan recursive descent parser. Kemudian kalau bottom up, dia akan melakukan penelusuran mulai dari leaf atau daun menuju root atau puncaknya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang yang parsing dengan menggunakan brute force. Jadi, seperti yang saya jelaskan bahwa di output dari syntax analyzer ini adalah parse tree. Mungkin kan sudah pernah belajar di mata kuliah sebelum-sebelumnya struktur data atau yang lainnya, mungkin ini ada yang namanya struktur dalam bentuk dalam bentuk tree. Nah, karena ini berhubungan dengan parsing, makanya disebut parse tree. Jadi kalau yang namanya tree itu pasti ada node-node-nya dan juga ada arc-nya. Ya. Nah, biasanya paling bawah ini kita sebut sebagai, yang paling bawah itu kita sebutnya sebagai leaf node. Dan yang paling atas ini kita sebutnya sebagai root node atau node. Node akar ini adalah node daunnya. Nah, kali ini kita akan pelajari bagaimana sih parsing kalau di dalam syntax analyzer. Kan kadang disebut juga sebagai parser ya. Karena salah satu yang dilakukan ini adalah parsing. Nah, parsing dengan menggunakan brute force. Di sini yang kita pelajari dengan menggunakan brute force. Ya, jadi di brute force ini dia akan memilih aturan produksi mulai dari yang paling kiri, kemudian atau aturan produksi yang paling awal, dan melakukan expand semua non-terminalnya. Kalau namanya non-terminal itu pasti variabel. Masih ingat ya, kemarin di CFG, context free grammar, itu komponennya ada variabel, terminal, produksi, dan juga start simbol. Ya. Jadi metode ini akan memilih aturan produksi mulai dari yang paling kiri atau yang paling atas, dan melakukan expand semua non-terminalnya. Kalau disebut non-terminal itu berarti ini, variabel. Ini berarti non-terminal. Berarti semua variabelnya itu akan di-expand atau diperluas pada aturan produksinya sampai yang tertinggal hanya simbol terminal. Atau dengan kata lain, di setiap leaf node-nya ini hanya akan berisi terminal. Selama dia masih berbentuk variabel, itu masih akan dipecah kembali. Jadi yang ini tuh variabel. Nah, berarti yang paling atas itu apa? Karena disebutnya aturan produksi mulai dari paling kiri atau yang paling atas, maka yang paling atas itu adalah start symbol. Ya. Nah, kemungkinan pertama string diparsing bisa juga bila terjadi ekspansi yang salah,
atau suatu simbol variabel, maka akan dilakukan backtrack ke aturan produksi sebelumnya. Ya. Nah, kita coba contohnya ini. Sorry, sebentar. Nah, contohnya ketika ada sebuah bahasa, aturan produksi, atau ada sebuah bahasa dengan aturan produksi seperti ini, jadi ada CFG-nya seperti itu. Kalau kita lihat, berarti dari contoh soal nomor 1, jadi contoh 1, nah berarti CFG-nya, kalau saya bisa sebutkan, itu variabelnya ada S, A, dan B. Ingat variabel itu yang di depan sini ya. Kemudian terminalnya adalah selain yang variabel, berarti A kecil, D kecil, B, dan C. Berarti A, kalau mau saya urutkan A, B, C, D kecil. Ya. Kemudian apa aja sih aturan produksinya? Nah, aturan produksinya ini, kalau walaupun ditulisnya seperti ini, A kecil, A besar, D, A kecil, B, kemudian A itu adalah B atau C, A itu adalah B atau C, kemudian B besar itu adalah C, C, D, atau D, D, C. Nah, ini sebenarnya penulisannya tuh sama aja kalau kita tulis kayak kemarin jadi 1. 1 itu S, maka A kecil, A besar, D. Kemudian 2, S, maka A kecil, B besar. 3, S, maka, yang ketiga itu berarti A, maka B kecil. Yang keempat, A, maka C kecil. Yang kelima berarti B besar, maka C, C, D. Yang keenam, B besar, maka D, D, C. Ya. Tapi kita bilang ini adalah aturan pertama, ini aturan kedua, ini aturan ketiga, ini aturan keempat, ini kelima, dan ini keenam. Ya. Nah, jadi ini ada aturan-aturan produksinya. S, maka A kecil, A besar, D. Nah, kalau tadi yang terakhir, ini ada V, ada T, kalau ini produksinya, yang terakhir adalah start simbolnya, itu berarti aturan produksi nomor 1, yaitu yang S, maka A kecil, A besar, D. Maka start simbolnya adalah variabel S. Ya. Nah, setelah kita tahu ini, kita diminta untuk melakukan parsing untuk string A, C, C, D. Jadi kita diminta untuk parsing string A, C, C, D. Nah, tadi disebutkan, kita balik ke slide sebelumnya, disebutkan bahwa dia akan memilih aturan produksi mulai dari yang paling kiri dan akan expand semua non-terminalnya. Berarti dia menggunakan aturan paling kiri. Paling kiri itu berarti yang nomor 1 yang ini. Berarti kita akan mulai dari aturan itu dulu. Ya. Ingat, yang di-expand adalah semua non-terminal atau variabelnya. Jadi selama dia masih berbentuk variabel, kita akan terus expand sampai akhirnya tinggal terminal. Tapi kita akan periksa ini sesuai atau tidak. Oke, kita mulai ya. Oke, tahap pertama berarti yang saya parse tree yang terbentuk. Itu awalnya adalah kita mulai dari start symbol S. Ya. Kemudian yang kedua, kita mulai dari S, maka A besar, D. Ya. Nah, ini saya geser. Kita lihat dari slide aja. Oke, dari sini. Nah, sekarang kalau kita lihat dari aturan produksi, dari parse tree-nya ini, yang ini sudah berupa terminal, atau berarti ini kita bisa sebutnya leaf node. Jadi ini karena terminal, maka kita bisa sebut ini sebagai leaf
node. Ini kalau udah leave node itu berarti udah nggak bisa kita expand, ya. Yang masih kita bisa expand itu adalah yang berupa non-terminal. Nah, kalau ini kita lihat ini masih berupa variabel atau non-terminal, berarti ini masih bisa kita expand lagi, ya. Kemudian kalau D, untuk D ini juga karena sudah berupa terminal, maka ini sudah berupa leave node. Jadi, dari rangkaian ini yang kita bisa expand lagi itu adalah yang A. Untuk itu, sekarang kita cek nih aturan A-nya. Kita cek si A ini punya aturan produksi paling kirinya yang mana? Aturan produksi A yang paling kiri itu adalah A maka B. Maka A ini nantinya akan diganti dengan B. Jadi kalau saya tuliskan di sini, kalau saya tuliskan langkah ketiga dari brute force-nya itu adalah S. Ini maka A kecil, A besarnya D. Nah, A besar ini akan diganti dengan B. Oke, sampai di sini kita tahu bahwa B itu adalah terminal. Maka ini sudah berupa leave node. Kita nggak bisa pecah lagi yang B kecil. Sehingga dari sini kita dapat leave node-nya adalah A, B, dan D. Apakah ini string yang kita mau cari? Bukan ya. Karena masih belum sesuai dengan ACCD, maka kita lakukan backtracking atau kembali ke langkah sebelumnya. Jadi di langkah sebelumnya tadi adalah kita kembali lagi nih. Saya pindah ke sini jadi S, A kecil, A besar, D. Balik lagi ke langkah yang ini. Oke. Nah, kita tahu tadi yang B nggak bisa. Berarti sekarang kita cari dari aturan produksi A maka C. Berarti sekarang A-nya akan kita ganti dengan C. Maka ini menjadi S, A kecil, A besar, D. A besarnya kita ganti dengan C. Sampai sini, karena sudah berupa leave node, berarti kita sudah bisa rangkai stringnya menjadi A, C, D. Apakah ini yang kita cari? Bukan. Ya. Nah, sekarang berarti karena bukan, kita lanjutkan, kita balik lagi backtracking. Yaitu menjadi S, A kecil, A besar, D. Sampai sini ada nggak aturan A yang belum kita pakai? Nggak ada ya, kita udah pakai B dan D. B dan C. Maka, karena nggak ada, berarti kita harus backtracking lagi, balik ke S. Ya. Balik ke S. Nah, sekarang kita masuk ke aturan berikutnya. Ke langkah berikutnya. Maka S ini, yang ini udah nggak bisa kita pakai nih, yang A besar D ini nggak bisa kita pakai. Berarti sekarang kita pakai yang A kecil, B besar. Jadi kita tulis S, maka A kecil, B besar. Sekarang mana aturan produksi yang kita lihat? Yang kita lihat sekarang adalah yang B besar. Karena kalau yang A ini sudah termasuk sebagai terminal atau leave node. Berarti sekarang S, A, B. B-nya kita ganti dengan apa? B-nya akan kita expand dengan C, C, D, yaitu aturan produksi yang paling kiri. C, C, D. Oke, sampai sini ini sudah berupa terminal semua kan ya. A kecil, C kecil, C kecil, D kecil. Kalau kita rangkai menjadi A, C, C, D. Nah, apakah ini string yang kita cari tadi? String yang kita cari tadi adalah A, C, C, D. Ya. Nah, ini berarti sudah sampai kita. Karena ini benar dan bisa selesai, maka string ini dianggap diterima. Ya, nah itu adalah parsing dengan menggunakan brute force. Nah, sekarang apa sih kelemahannya dari brute force?
seperti yang kita tadi coba, kita sudah coba di latihannya, di contohnya, kelemahannya dari metode brute force ini adalah dia akan mencoba untuk semua aturan produksi yang ada. Jadi dia akan mencoba untuk semua aturan produksinya sehingga bisa menjadi lambat. Kenapa lambat? Dia bisa menjadi lambat ketika banyak backtracking-nya, banyak melakukan backtracking, ya. Kemudian juga bisa menyulitkan untuk melakukan pemulihan kesalahan, lalu juga bisa memakan banyak memori karena perlu mencatat atau membackup lokasi backtracking-nya. Nah, gimana caranya untuk mensiasati atau kelemahan dari brute force ini? Itu dengan menggunakan penghilangan grammar rekursif kiri. Ya, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menghilangkan grammar rekursif kiri itu. Nah, sebelum masuk apa itu grammar rekursif kiri, bagaimana menghilangkannya, mungkin kita bisa lihat di contoh ini. Jadi ada sebuah grammar atau tata bahasa, biasa ya, maksudnya ada G ini maksudnya grammar, ada variabel, terminal, kemudian produksi, aturan produksi, dan juga start simbolnya. Di mana V itu adalah variabelnya adalah E, T, dan F. Ya. Lalu terminalnya adalah I kali bagi plus dan minus. Lalu start simbolnya adalah E. Nah, aturan produksinya, kita diminta untuk mencari string yang akan diparsingnya adalah I kali I. Nah, aturan produksi itu sendiri, itu urutannya, terus gimana aturannya, itu bisa berbeda-beda. Contohnya, di sini ada 4 aturan produksi, ada aturan produksi 1, aturan produksi 2, 3, dan 4. Oke, ini dan 4. Ya. Kalau kita perhatikan, aturan produksi ini sekilas terlihat hampir mirip, cuman berbeda ya. Ya, kalau di sini E maka T, E maka T plus E maka T minus E. Tapi kalau ada aturan produksi 2-nya jadi E maka T, E maka E plus T. Kalau ada E minus T. Begitu juga di aturan produksi ketiga, aturan produksi yang pertama itu udah E plus T, E minus T. Yang ketiganya baru E maka T. Nah, dari keempat aturan produksi ini, empat-empatnya bisa kita pakai semua. Empat-empatnya benar. Tapi, ketika kita menggunakan brute force, itu pasti akan memberikan dampak yang berbeda-beda. Ya. Nah, untuk itu, dari 4 aturan produksi ini, ada yang ketika kita menggunakan brute force, itu akan terasa efektif, karena tidak terlalu banyak melakukan backtracking. Tapi ada juga yang dirasakan terlalu terlalu lama, terlalu memakan memori, karena dia banyak melakukan backtracking. Nah, gimana cara untuk mengetahui aturan produksi mana sih sebenarnya yang paling efektif dan efisien? Itu kita harus mengenal yang namanya aturan produksi rekursif kanan dan aturan produksi rekursif kiri. Ya. Jadi, aturan produksi yang rekursif akan disebut sebagai rekursif kanan apabila dia bentuknya seperti ini. A maka beta A, di mana A itu adalah sebuah variabel. Ya, A itu adalah sebuah variabel. Jadi kalau misalnya rekursif kanan, di sini kalau saya punya A, maka beta A. Nah, A ini adalah variabel. Dengan kata lain, suatu aturan produksi yang diakhiri oleh dirinya sendiri, ini kan dirinya sendiri ya, itu bisa kita sebut sebagai aturan produksi rekursif kanan. Ya, di mana betanya ini bisa berupa variabel maupun terminal. Jadi bisa variabel, bisa terminal, asal bukan dirinya sendiri. Contohnya, di sini ada S, maka DS. Nah, kalau kita lihat, ini dan ini adalah variabel yang merupakan dirinya sendiri. Ini kita sebut rekursif kanan. Lalu ada B,
maka ADB. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa karena ini ada diri sendiri, maka kita sebutin sebagai rekursif kanan. Walaupun di depannya mungkin ada terminal ataupun variabel yang lain. Ini yang kita sebut rekursif kanan. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang disebut rekursif kiri. Yang disebut dengan yang rekursif kiri itu apabila dia diawali oleh dirinya sendiri. Jadi kalau rekursif kiri, A, maka A beta. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah A, ini A. Berarti ini adalah variabel yang berupa dirinya sendiri. Sedangkan betanya sendiri bisa V, bisa terminal. Ya, jadi ketika aturan produksi itu diawali oleh dirinya sendiri, kita sebut ini sebagai rekursif kiri. Contohnya S, maka SD. Nah, ini kan dia diawali oleh dirinya sendiri ya. Atau B, maka B, A, D. Nah, ini juga diawali oleh dirinya sendiri. Ini kita sebut sebagai rekursif kiri. Nah, ternyata dari aturan produksi rekursif kanan dan rekursif kiri ini, aturan produksi rekursif kiri ini cenderung kurang efektif. Ya, jadi ketika ada aturan rekursi yang aturan produksi rekursif kiri itu cenderung bisa backtrackingnya tuh banyak. Makanya di dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri itu tidak diinginkan. Bisa menyebabkan looping juga. Ya. Untuk itu kita perlu menghilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Jadi kalau misalkan kemarin di syntax analyzer dia menggunakan di syntax analyzer dia menggunakan CFG atau context free grammar untuk pengaplikasian metode parsingnya. Maksudnya untuk pengaplikasian syntax analyzer itu dengan menggunakan context free grammar. Nah, untuk membuat context free grammar tadi, aturan produksi itu bisa macam-macam. Nah, gimana kita membuat aturan produksi yang paling efektif dan efisien, itu kita bisa dengan menghilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksinya. Nah, sekarang gimana cara kita menghilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksinya? Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus memisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Jadi di sini kita harus mengidentifikasikan dari aturan produksi yang ada, kita harus identifikasikan mana sih aturan produksi yang rekursif kiri dan mana yang aturan produksi yang bukan rekursif kiri. Saya bilangnya cuma bukan rekursif kiri, saya tidak sebutkan bahwa itu harus rekursif kanan. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Ya, jadi langkah penghilangan rekursif kiri itu yang pertama itu harus kita pisahkan mana yang rekursif kiri. Yang kedua, kita melakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Jadi yang diganti hanya yang rekursif kiri. Yang kanan gimana? Yang kanan dibiarkan saja. Nanti kita akan tetap pakai aturan, kok yang kanan. Sorry. Jadi yang kita ganti hanya aturan produksi yang rekursif kiri. Nah, yang bukan rekursif kiri bagaimana? Itu kita biarkan saja. Namun nantinya kita pasti akan pakai aturan produksi yang bukan rekursif kiri, itu akan tetap kita gunakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita bentuk aturan produksi pengganti yang tadi, yang rekursif kiri ini akan, kita gabungkan dengan yang bukan rekursif kiri. Oke. Gimana menentukan rekursif kiri atau enggak? Berarti pakai yang tadi. Ya, pakai yang ini tadi. Kalau rekursif kan kiri, berarti yang bentuknya seperti ini.
Nah, kalau bentuknya bukan seperti ini, berarti kita masukkan dia sebagai aturan produksi yang bukan rekursif kiri. Ya. Kemudian, aturan produksi itu kita susun menjadi bentuk seperti ini. Jadi kalau rekursif kiri, nanti kita akan sebut jadi alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan seterusnya. Kalau aturan produksi yang tidak rekursif kiri, termasuk produksi epsilon. Itu juga termasuk ya. Nah, itu kalau yang tidak rekursif kiri, itu kita pakai ini. Beta 1, beta 2, beta 3, dan seterusnya. Kemudian, nah ini kita lakukan untuk masing-masing variabel. Jadi kalau di konteks Figure tersebut, variabel lebih dari satu, maka kita melakukan pemisahan ini untuk masing-masing variabelnya. Kemudian nanti kita mengganti dengan aturan sebagai berikut. Jadi harus ada 3 aturan ini. Jadi kita harus pakai 3 aturan ini, nomor 1, 2, 3 ini, untuk masing-masing variabel yang memiliki aturan produksi rekursif kiri. Oke, jadi kalau ada variabel yang tidak memiliki aturan produksi yang rekursif kiri, berarti kita tidak perlu melakukan penggantian ini. Ya. Nah, yang tadi yang terakhir kita akan gabungkan. Oke, untuk lebih jelasnya, mungkin saya bisa jelaskan menggunakan contoh. Di sini ada tata bahasa CFG, yaitu S, maka ini yang muncul S, maka SAB atau ASC, DD, FF, kemudian terakhir ada SBD. Nah, dari sini tadi langkah pertama kita cari mana rekursif kiri dan yang tidak rekursif kiri. Oke, sekarang saya tulis dulu yang rekursif kiri. Ada nggak aturan produksi rekursif kiri di sini? Tadi, yang rekursif kiri itu ketika bentuknya adalah A, maka A, beta. Atau aturan produksi yang diawali oleh dirinya sendiri. Nah, karena kita sedang berbicara tentang variabel S, maka sekarang kita cari aturan produksi yang diawali oleh S. Oke, kalau kita lihat ada ya, yaitu aturan produksi nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, mana aturan produksi yang diawali oleh dirinya sendiri? Ya, itu adalah aturan produksi nomor 1. Berarti sini ada yang rekursif kiri, itu adalah S, A, B, dan juga aturan produksi nomor 5, yaitu S, B, D. Ya, maka di sini kita punya 2 aturan produksi yang rekursif kiri. Nah, sekarang kalau saya tanya mana yang bukan rekursif kiri, itu berarti, nah itu berarti adalah selainnya itu, berarti ada S, yang aturan nomor 2 yaitu ASC, lalu aturan nomor 3 DD, dan juga FF. Ingat ya, di sini kita cari yang bukan rekursif kiri, jadi tidak hanya yang rekursif kanan saja. Ya, jadi selama aturan tersebut bukan rekursif kiri, maka kita masukkan dalam kelompok yang ini. Nah, kemudian tadi di sini dijelaskan bahwa aturan produksi rekursif kiri kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. Ini untuk mempermudah saja untuk penggantiannya. Jadi ini menjadi A, lalu ini juga A, yang ini adalah alfa 1. Ini bentuknya. Yang kedua berarti jadi A, alfa 2. Ini tetap A, dan yang ini adalah alfa 2. Ya. Kemudian, yang tidak rekursif kiri, kita ubah jadi apa? Yang tidak rekursif kiri, kita akan ubah bentuknya menjadi ini. Jadi, kalau ini kita sebut sebagai A, ini adalah beta 1. Yang ini adalah beta 2, dan yang ini adalah beta 3. Oke.
Langkah pertama sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan pemisahan mana yang rekursif mana yang rekursif kiri dan yang bukan rekursif kiri. Sekarang kita melakukan langkah penghilangan rekursif kiri, yaitu dengan memasukkan aturan-aturan produksi yang ada ini, yang ini kita ubah menjadi diganti bentuknya. Oke, yang kedua kita melakukan penggantian. Penggantian ini dengan menggunakan rumus ini. Ya, saya anggaplah ini rumus biar lebih gampang. Ya, jadi saya punya 3 aturan produksi yang baru. Ya, saya punya 3 aturan produksi baru yang akan menggantikan yang rekursif ini. Yaitu yang pertama, itu adalah A, maka beta 1, Z. Beta 1 apa? Beta 1 adalah ini, A, S, dan C. Z. Z itu adalah variabel baru. Jadi kita pakai Z aja. Kalau misalkan ternyata Z itu adalah salah satu variabelnya, berarti kita bisa pakai nama variabel yang lain yang baru. Ya, jadi intinya Z di sini menggambarkan variabel baru. Kemudian yang kedua adalah beta 2. Jadi kita tuliskan semuanya. Karena sudah ada 3, beta 1, 2, 3, berarti kita tuliskan 3-3-nya. Berarti TDZ untuk beta 2 dan yang beta 3 adalah FFZ. Oke, ini adalah aturan produksi baru yang pertama. Aturan produksi baru yang kedua apa? Di sini aturan produksi baru yang kedua adalah kita punya Z, maka alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan seterusnya. Ya. Nah, alfanya tadi adalah yang ini ya. Jadi di sini saya punya Z, alfa 1 adalah AB, alfa 2-nya adalah BD. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga adalah Z, maka alfa 1Z, alfa 1-nya berarti ABZ, kemudian alfa 2Z. Nah, ini aturan 1, 2, 3 ini adalah pengganti dari aturan produksi yang rekursif kiri. Jadi aturan produksi 1, 2, dan 3 itu adalah pengganti aturan produksi rekursif kiri. Ya. Nah, langkah ketiganya adalah kita akan menggabungkan aturan produksi yang baru dengan aturan produksi yang bukan rekursif kiri. Jadi kita akan menggabungkan yang 1, 2, 3 ini. Jadi kalau dituliskan ulang tadi, aturan produksi yang baru adalah, kita bisa tulis gitu aja, aturan produksi baru. 1, kita tuliskan yang tadi penggantinya A, maka ASCZ, lalu apa tadi? Yang kedua adalah DDZ dan FFZ. DDZ dan FFZ. Kemudian aturan produksi yang kedua berikutnya adalah Z, maka AB dan atau BD. Yang ketiga adalah Z, maka ABZ dan BDZ. Nah, ini kita gabungkan dengan aturan produksi yang bukan rekursif kiri. Tadi aturan produksi yang bukan rekursif kiri adalah yang ada di atas tadi ya. Oke, kita lihat lagi, mungkin nah ini bukan rekursif kiri, berarti S maka ASC, atau DD, atau F. Nah, itu yang kita tuliskan di aturan produksi yang baru. Ya, jadi di aturan produksi yang baru ini kita tuliskan 4 S, maka ASC, DD, atau F. Nah, inilah aturan produksi yang baru. Ya. Jadi, kebetulan ini contoh kita adalah contoh yang hanya menggunakan satu variabel saja. Ya, kalau misalkan nanti ada variabel yang lain, jadi misalnya ada variabel A, kemudian ada variabel B, nah langkah ini kita lakukan untuk ketiga variabel tersebut.
Tapi yang jelas kita cari dulu ada rekursif kirinya atau tidak. Kalau misalkan salah satu dari variabel itu, misalkan di variabel A itu tidak ada rekursif kiri, maka kita tidak perlu membuat aturan produksi baru ini. Ya, tapi jika di setiap variabelnya itu memang ada aturan rekursif kiri, maka kita harus melakukan proses ini untuk masing-masing variabel. Oke, nah itulah langkah penghilangan rekursif kiri. Jika kita lihat di sini sudah di aturan produksi yang baru sudah tidak ada rekursif kiri. Oke, jadi itu materi untuk kali ini. Di akhir slide ini ada latihan yang saya minta untuk kalian kerjakan. Nomor 1 ini ada 1 variabel, di nomor 2 ada 2 variabel, dan nomor 3 ada 3 variabel. Ya, jadi saya minta untuk kalian melakukan penghilangan rekursif kiri untuk masing-masing. Soal latihannya ini aja nih, latihan 1, 2, dan 3. Nah, yang di latihan 1, saya minta kalian melakukan parsing menggunakan brute force untuk mengecek 2 string ini. Jadi, jika misalkan sampai ke semua aturan sudah dicek itu tidak bisa memenuhi sintaksnya, stringnya, berarti string tersebut dianggap tidak diterima. Ya. Kemudian untuk nomor 2 dan 3, saya minta kalian untuk melakukan penghilangan rekursif kiri. Nah, di sini kan soalnya ada 3 variabel ya. Jadi kalian cari dulu ada nggak aturan rekursif kirinya. Kalau ada, maka kalian lakukan penghilangan rekursif kiri. Jika tidak ada, berarti kalian tetap menggunakan aturan produksi yang ada. Ya. Oke, mungkin segitu. Mungkin sampai sini dulu materi tentang syntax analyzer, dan mungkin ini adalah materi terakhir dari syntax analyzer. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya.